Dalam hidup kita, seringkali kita mengalami atau merasakan berbagai macam pilihan dalam hidup kita. Salah satunya pilihan untuk hidup dalam roh atau hidup dalam jasmani kita. Kita seringkali mengandalkan akan kekuatan kita, kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, atau pilihan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan yang seutuhnya. Karena sesungguhnya percaya kepada Tuhan dan mempercayakan akan hidup kita kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, ini merupakan satu perbedaan yang kita baca dalam pembacaan kita di saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, peristiwa penampakan Tuhan Yesus adalah termasuk peristiwa ilahi dari Allah. Peristiwa ini terjadi merupakan satu rangkaian kesatuan, kematian, bahkan juga kebangkitan Yesus Kristus. Artinya kalau tanpa peristiwa penampakan ini, setiap orang akan ragu, bahkan juga menimbulkan pertanyaan di dalam diri masing-masing orang. Apakah betul Tuhan Yesus mati dan bangkit dan menang dari maut? Oleh sebab itu, Thomas hadir pada saat itu mewakili banyak orang, bahkan juga bagi Bapak, Ibu, dan saya, bahwa ketika kita melihat dulu baru percaya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Yohanes dan penulis kitab Injil lainnya sepakat untuk menempatkan kisah penampakan Yesus ini setelah peristiwa kebangkitan. Baik itu secara individu, pribadi, bahkan juga secara kelompok. Artinya bahwa peristiwa penampakan ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesus bukan saja sebagai anak manusia, melainkan dia benar-benar adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia, bahkan mati pada hari ketiga, bangkit dan menang. Oleh sebab itu, Yesus layak dipuji. Yesus layak ditinggikan dan dimuliakan. Tercatat penting lainnya dalam bacaan kita di saat ini. Dalam peristiwa penampakan ini, Yesus hadir dengan mengucapkan, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalimat ini diucapkan 3 kali lewat pembacaan kita. Ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-21, dan ayatnya yang ke-26. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar memberi salam perjumpaan kepada murid-muridnya, melainkan ia tahu betul apa yang sedang dihadapi, dirasakan oleh para murid-murid pada saat itu. Ketakutan yang mendalam kepada orang-orang Yahudi, putus asa, hilang harapan, bahkan juga bimbang, karena selama ini mereka ada dengan sosok yang luar biasa dan penting. Ketika Yesus pergi, Yesus mati, mereka merasakan bahwa pengharapan mereka sirna. Dengan kalimat itu, Yesus ingin mengubah situasi yang dihadapi para murid. Mereka harus sangat semangat dan berani, memiliki jiwa berani, sehingga mereka bisa keluar dari rasa takut yang menyelimuti mereka. Sebab guru mereka, Tuhan mereka Yesus, telah bangkit dan hidup sebagaimana yang telah mereka lihat. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, catatan penting dalam pembacaan kita di saat ini pada 3 pasal
ialah keraguan Thomas. Dalam peristiwa penampakan ini, artinya apa yang diharapkan Thomas untuk melihat baru percaya memang itu manusiawi. Dan itulah sikap manusia. Thomas meminta bukti lewat penglihatan baru, kemudian ia percaya. Tetapi Tuhan mengajarkan berbalik, percaya dulu, baru melihat segala mujizat dan keajaiban Tuhan. Artinya, ketika kita taruh kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita pun akan melihat, merasakan semua yang Tuhan buat itu ajaib, dan tanda-tanda heran pun akan kita hadapi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan kita di saat ini, dapat kita renungkan bersama dan kita bawa pulang dalam kehidupan kita, bahwa penampakan menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar menang. Penampakan merupakan respon dari kebangkitan Yesus, dan itu merupakan kabar sukacita bagi para murid, bahkan juga bagi kita semua, Bapak Ibu dan saya. Karena apa? Karena kita telah dimenangkan. Karena apa? Yesus telah memberikan pengharapan baru bagi kita yang berdosa, yang tidak percaya. Kebangkitan dan penampakan memberikan kepada kita kekuatan dan berani untuk menghadapi kerasnya dunia ini. Murid-murid yang semulanya takut dan putus asa, hilang harapan, Kristus yang bangkit memberikan kekuatan dan kuasa untuk menghadapi kehidupan. Kekuatan itu terletak pada iman yang harus melebihi iman yang dimiliki oleh Thomas. Tidak dipungkiri, kita sebagai manusia, kita seperti Thomas. Kita adalah Thomas sama masa kini. Ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, banyak pertanyaan yang muncul. Ketika pergumulan kita tidak terjawab, kita langsung mempersalahkan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita diperhadapkan dengan persoalan yang tubi-tubi, lalu kita boleh tanyakan, Tuhan, salah kita di mana? Padahal kita lupa bahwa janji Tuhan tidak berjanji kepada Bapak Ibu dan saya bahwa jalan hidup kita ini lurus, bahwa jalan hidup kita enak-enak saja, fine-fine saja. Namun janji Tuhan ialah Ia selalu menyertai. Yang berikut Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu dan saya adalah orang Kristen yang tidak melihat Tuhan secara fisik seperti Thomas pada penampakan itu, walaupun kita bukanlah saksi sejarah bagaimana perbuatan Tuhan di dalam Yesus Kristus nyata dalam dunia ini, namun kita juga tidak rugi merasakan kuasa dan kebaikan Tuhan lewat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kita. Bagi orang-orang percaya yang berpengharapan kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka janji Tuhan lewat firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu merupakan suatu janji dan jaminan bagi Bapak, Ibu dan saya. Janji dan jaminan hidup bagi Bapak, Ibu dan saya. Ketika siapa yang percaya walaupun tidak melihat, maka Allah akan melimpahkan berkat dalam kehidupannya. Ketika kita mengimani kepada Tuhan walaupun tidak melihat, itu kita meresponi akan kasih dan setia Tuhan. Bukankah dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan kepada kita semua, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan turut bekerja dan berkarya
hingga saat hidup kita sampai saat ini. Kehidupan manusia, kita akan menerima Tuhan dalam keadaan apapun. Dan iman kita akan menghasilkan sukacita dalam kehidupan kita. Dan hidup kita pun akan selalu diberkati. Dan disitulah Allah selalu berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.